Halo teman-teman semua, kembali bersama saya Rudy Lim. Nah, dalam video kali ini saya mau sharing dengan teman-teman tentang kekuatan bersyukur ya. Saya pernah bahas topik ini sekitar 2 tahun yang lalu ya, pada awal-awal pandemi COVID-19. Dan sekarang tanpa terasa kita sudah 2 tahun ya. Kemarin sudah 2 tahun dari sejak 2 Maret 2020 kita mengalami pandemi COVID-19 ya, dan ada satu hal yang kita syukuri. Di video ini saya mau mengajak teman-teman untuk berpikir dari sisi positif ya. Bersyukur itu adalah penanda yang dahsyat. Bahkan saya sering kali mengatakan rahasia hidup berkelimpahan adalah bersyukur. Nah, apa yang harus kita syukuri ketika kita bisa dalam keadaan baik-baik aja, tetap sehat seperti sekarang? Itu tentu sesuatu yang kita harus syukuri ya. Mungkin beberapa dari kita atau banyak dari kita juga kena COVID ya, baik di gelombang ke pertama, kedua untuk varian Delta, dan juga ada yang kena pada saat Omicron, banyak yang kena. Tetapi kalau kita masih bisa bertahan sampai hari ini, kalau kita masih bisa bernafas, berbaik-baik aja hari ini, tentu ada sesuatu yang kita harus syukuri. Nah, saya selalu mengatakan bersyukur adalah rahasia hidup berkelimpahan. Bayangin Bapak Ibu, berapa banyak hal yang kita harus syukuri, hal yang kita bisa syukuri dalam hidup kita ya. Misalnya kalau kita bangun pagi dan masih bisa terus bernafas, masih bisa senyum, bahkan masih bisa meneteskan air mata, itu adalah sesuatu yang pantas kita syukuri. Pertanyaannya adalah berapa kali dalam sehari Anda mengucap syukur ya. Contoh, Anda bangun pagi masih dikasih bisa bernafas, masih bisa menghirup nafas, atau dikasih hidup 1 hari lagi. Tentu itu adalah sesuatu yang kita harus syukuri. Kita masih bisa bernafas, kita masih bisa melihat orang-orang yang kita sayangi, orang-orang di sekitar, di rumah kita. Itu adalah sesuatu yang kita syukuri. Nah, saya belajar tentang satu hal. Semakin Anda banyak bersyukur, maka Anda akan semakin diberikan kelimpahan, semakin diberikan banyak hal untuk Anda syukuri. Jadi, bersyukur itu adalah sebuah kesadaran. Tentu kalau kita bisa bersyukur di saat kita dapat rezeki yang besar, dapat income yang besar, dapat sesuatu yang luar biasa, kita bisa bersyukur, itu wajar ya. Kadang kalau kita dapat sebuah hadiah besar, dapat bonus yang besar, kita bisa bersyukur. Tetapi ketika kita bisa bersyukur di saat penuh dengan rintangan, masalah, atau bahkan musibah, Anda masih bisa bersyukur, Anda adalah orang yang hebat, luar biasa ya. Contohnya apa? Contohnya misalnya seseorang pada saat kena COVID, terus lagi isoman seorang diri di sebuah tempat, di rumah atau di hotel, dan masih bisa bersyukur. Saya rasa itu sesuatu yang luar biasa. Apa yang kita syukur? Mungkin Tuhan kasih kita waktu untuk istirahat. Mungkin selama ini kita kerja terlalu keras, kita bahkan tidak ada waktu quality time untuk diri sendiri. Dan ketika kita kena COVID, kita dikasih waktu 1-2 minggu untuk bisa istirahat, bisa quality time untuk diri sendiri. Mungkin Anda bisa setting goal, set up kembali hidup Anda, tujuan hidup Anda yang sebenarnya apa. Mungkin selama ini kita sibuk banyak hal-hal yang tidak perlu, kita sibuk dengan agenda orang lain, kita sibuk mengerjakan atau sibuk meeting, sibuk banyak kegiatan ya, banyak komunitas dan sebagainya. Dan ada saatnya kadang kita menganalisa dan kita mulai mengurangi hal-hal yang tidak perlu. Misalnya selama orang kena COVID dan sebagainya, orang tidak banyak akses sosial media atau berhenti dari semua sosial media, bahkan WhatsApp dan sebagainya. Nah, itu akan memberikan banyak waktu untuk kita bisa berpikir, bisa kontemplasi, bisa berdamai dengan diri sendiri, dan
lebih banyak melakukan analisa. Dan saya yakin setelah itu Anda bisa belajar banyak hal. Anda bisa mulai lebih menghargai kehidupan ini. Anda juga mulai menghargai orang-orang di sekitar Anda. Kita mulai sadar bahwa hidup ini tidak abadi, ya. Orang-orang di sekeliling kita bisa aja kapan aja tiba-tiba meninggalkan kita. Sehingga ketika ada orang-orang yang di sekeliling kita, keluarga kita akan lebih menghargai. Teman-teman di sekeliling kita, saya yakin tidak sedikit juga yang kehilangan orang-orang yang paling disayangi, orang tua, saudara, teman dekat tiba-tiba meninggalkan kita selama 2 tahun pandemi ini, ya. Dan tentu kita akan belajar lebih menghargai setiap orang-orang di sekeliling kita. Nah, di situ kita bersyukur sehingga kita bisa menghargai pertemanan kita. Kita dikasih waktu selama ini, mungkin kita nggak pernah sadar. Kita take it for granted, ya. Setiap hari bangun pagi biasa, setiap hari bisa bernafas, itu biasa, kita tidak sadari. Tapi ketika kita orang yang kena COVID bisa merasakan makanan, cita rasa makanan, itu pun kita sudah syukuri. Bagi orang yang kena COVID positif, tidak bisa merasakan atau sesak nafas dan sebagainya, sehingga setiap hari kita bisa nafas dengan lega, kita bisa nafas dengan normal. Itu adalah sebuah nikmat yang sangat luar biasa. Jadi intinya banyak sekali hal yang kita harus syukuri, dan kadang kita tidak sadar, kita tidak menghargainya ketika itu masih ada sama kita. Ketika itu sudah tidak ada sama kita, maka baru mulai kita menghargai. Maka ada satu kata-kata bijak mengatakan adalah, apa yang Anda syukuri, ya, itu akan semua ditambahkan kepadamu. Bahkan apa yang tidak Anda syukuri, itu akan sometimes itu akan diambil kembali daripadamu, sehingga satu titik itu membuat Anda sadar bahwa Anda selama ini ternyata Anda memiliki dan Anda tidak menghargainya. Jadi intinya di video ini saya mau mengajak teman-teman untuk lebih menghargai orang-orang di sekitar Anda, lebih menghargai setiap apa yang Anda boleh nikmati, ya. Waktu, kesehatan Anda, tubuh, jasmani Anda. Kalau Anda masih baik-baik aja, Anda masih bisa bernafas, Anda masih bisa makan, Anda bisa merasakan cita rasa makanan, bahkan Anda masih punya kesedihan atau terhimpit masalah dan sebagainya, Anda masih bisa meneteskan air mata, itu harus Anda syukuri. Sehingga apa yang Anda syukuri itu akan dilipat gandakan, ditambahkan kepadamu. Dan apa yang Anda tidak syukuri sometimes akan diambil dari kita, ya. So teman-teman, kita harus belajar bersyukur, mensyukuri semua hal. Nah, sehingga ketika kita mulai belajar bisa mensyukuri apa yang kita punya, mendadak kita tahu bahwa kita diberikan banyak, ya. Dulu saya dari satu keluarga yang biasa, keluarga yang kita ngomong menengah ke bawah atau miskin lah. Dulu kita selalu mengeluh, kenapa teman punya ini, saya nggak punya, kenapa teman punya sepeda, punya motor, saya nggak punya, saya naik sepeda waktu itu, kenapa teman punya mobil, saya belum punya, dan sebagainya. Kita komplain. Tapi ketika saya dewasa, ketika saya belajar, saya tahu setiap kondisi kita dipersiapkan Tuhan dengan rencana yang berbeda-beda. Tuhan punya rencana yang luar biasa dalam hidup kita. Ternyata semua proses yang saya lewati, yang susah, yang penuh tantangan, yang berat, itu mempersiapkan saya menjadi seorang anak muda yang lebih rajin, lebih semangat, lebih kreatif, lebih pantang menyerah, lebih tangguh, dan bisa menghadapi banyak hal. Dan sampai hari ini saya bersyukur semua apa yang saya lewati ternyata dia mengkristal menjadi sebuah pengalaman yang membentuk sampai saya hari ini. Bisa jadi seorang motivator, bisa jadi seorang public speaker, bisa jadi seorang pemimpin, bisa jadi seorang business coach yang bisa melatih banyak orang. Dan kadang pengalaman-pengalaman yang saya lewati ini bisa membantu banyak orang. Apa yang saya lewati, apa yang susah, apa yang berat, tantangan-tantangan yang saya hadapi, kadang itu bisa menginspirasi pada saat saya meng-coaching orang. Saya bisa menceritakan apa yang saya pernah alami dan sebagainya. Jadi tidak hanya sebagai sebuah motivasi, tapi sebuah experience, pengalaman yang saya bisa cerita secara live kepada teman-teman. Ya, jadi saya bersyukur atas semua proses yang saya lewati, di mana saya dilahirkan, proses kesusahan dan sebagainya, itu ditempa bagaikan bejana, ditempa oleh Sang Pencipta menjadi sebuah bejana
yang luar biasa. Nah, tugas kita harus menjadi seorang yang siap dibentuk, seperti bejana yang siap dibentuk sesuai dengan rencana Sang Pencipta kita, ya. Dan tugas kita adalah memantaskan diri dan terlebih daripada itu menikmati setiap proses yang kita alami, dan kita juga bisa bersyukur atas setiap berkat karunia, setiap hal yang kita boleh nikmati, baik atau buruk. Kita lihat dari sisi positifnya, maka semua itu mendatangkan kebaikan buat kita, ya. Semoga ini bisa bermanfaat dan bisa meneguhkan kepada teman-teman. Kalau Anda dalam keadaan baik-baik aja, kalau Anda dalam keadaan semua normal, banyak berkat, banyak rezeki, ya luar biasa, ya, puji Tuhan, puji syukur. Tapi kalau Anda dalam keadaan yang tidak baik, mungkin banyak tantangan, banyak masalah, terhimpit, ya carilah hal-hal yang Anda bisa syukuri, yang masih bisa Anda syukuri, sehingga semua itu akan semakin ditambahkan kepadamu dan Anda bisa keluar dari keadaan Anda yang tidak baik saat ini, karena habis gelap terbitlah terang. Tidak mungkin selamanya malam gelap gulita. Dia akan muncul pagi hari, dia akan muncul fajar yang akan menyinari hidup kita, yang membuat hidup kita lebih baik, lebih berkualitas. Oke, saya rasa sekian pesan dari video saya hari ini, semoga bermanfaat. Belajar untuk bisa bersyukur terhadap atas semua keadaan yang kita jalani hari ini. Ya, semoga bermanfaat. Ya, silakan like, comment, share kepada teman-teman, dan jangan lupa untuk subscribe video channel kita. Ya, semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video kita yang akan datang. Ya, bye.